penanggungan yang telah menyempatkan waktunya dan telah beristirahat tadi. Kita lanjut ke acara yang selanjutnya, yaitu materi tentang media sebagai alat propaganda dan komunikasi politik, dan akan dipandu atau diisi oleh pada Budi Syihabuddin. Depan dulu. Siap, atas waktunya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sebelumnya mungkin saya akan tanya, sebelum materi saya materi apa? Kode etik jurnalistik, sejarah pers. Sejarah Pertama kode pers, etik jurnalistik sama sejarah pers masuk. Terus Baru baru 2 sama ini. Tiga. Tiga, Pak. Terakhir masih ada nggak, Mas? Katanya mana? Malam apa? Tanya dulu mana? Redaksian. Betul. Hah? Redaksian. Redaksian. Siapa yang kesini? Tadi mana siapa? Pak Nurwasa. Jadwal. Malam Besok itu Panut mengelola internet. di Jakarta. Siapa? Oh, Satrio. teman. Bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenal nama? Saya udah ngomong sama si Chandra. Bicara pers mahasiswa seperti yang sudah disampaikan oleh materi sebelumnya, bahwa pers mahasiswa atau media kampus itu sendiri tidak terlepas daripada sejarah perjuangan atau pergerakan mahasiswa pada tahun-tahun sebelumnya. Artinya bahwa pers mahasiswa dengan dunia aktivisme itu sendiri bukan bagian yang terpisah, tapi menjadi satu kesatuan yang itu berjalan secara bergandengan sistematis. Karena pers mahasiswa itu sendiri pada zaman kolonialisme Belanda, Orde Lama dan Orde Baru sekalipun, pers mahasiswa masih tetap menjadi pilihan alternatif kaum pergerakan, kelompok pergerakan dalam menyampaikan atau memerankan pers sebagai pilar demokrasi itu sendiri. Artinya demokrasi itu butuh pilar. Pilar itu apa diantaranya adalah pers. Ketika pers diberangus pada zaman kolonial Belanda, Orde Lama pun sekalipun pernah melakukan itu, Orde Baru apalagi, pers sebagai komunikasi, sarana media sebagai media komunikasi, tidak ada pilihan lain pada waktu itu. Mahasiswa membangun atau lembaga unit kegiatan mahasiswa atau yang disebut UKM sebagai media alternatif dari ketiadaan ruang untuk apa? Ruang untuk ekspresi, ruang untuk mengeksplorasikan ide, gagasan, dan persepsi yang dipahami oleh para kaum intelektual muda pada waktu itu. Artinya, pers mahasiswa pada sejarahnya dan pada saat ini harus dipertahankan menjadi sebagai pers atau media yang memiliki idealisme yang cukup tinggi dan nilai keobjektifan yang sangat teruji. Ketiganya itu adalah dia menjadi corong pergerakan itu sendiri. Karena bicara media itu kan alat. Media itu alat. Alatnya apa? Gitu. Medianya apa? Alat. Nah, propaganda itu sendiri adalah mempropagandakan atau menyampaikan pesan. Menyampaikan pesan, menyampaikan pemahaman, agar kemudian yang disampaikan publik bisa dipengaruhi oleh pesan yang disampaikan oleh si pengirim pesan. Si pengirim pesan itu siapa? Media massa. Nah, pers atau media massa menjadi cukup alat yang strategis dalam mempengaruhi publik. Seperti halnya dalam politik kekuasaan, mungkin mereka akan menyampaikan pesan-pesan yang tidak merugikan atau menguntungkan si penguasa dalam berkomunikasi politik dengan publiknya. Akan tetapi mahasiswa beda lagi kemudian.
Ada perbedaan. Kalau mahasiswa, pers mahasiswa harus dia menyampaikan pesan-pesan yang objektif sesuai dengan nilai-nilai luhur pergerakannya, nilai-nilai moral, karena mahasiswa itu sendiri adalah kelas menengah yang secara moral itu dia belum terpengaruh oleh piranti-piranti kekuasaan dalam pengertian kekuasaan politik, penguasa politik. Artinya dia masih memiliki kebebasan dalam mengekspresikan nilai-nilai yang yang diyakini sebagai kebenaran. Artinya kalau mahasiswa itu kan dia kelas menengah, intelektual muda yang secara filosofis masih memegang teguh nilai-nilai moral, masih memegang kritisisme dan idealisme. Di situ perbedaannya antara pers mahasiswa dengan pers pada umumnya. Nah, itu harus dijaga. Jadi ruh daripada pers mahasiswa itu sendiri adalah nilai-nilai yang diperjuangkan oleh mahasiswa itu sendiri. Apa yang nilai-nilai yang diperjuangkan oleh mahasiswa? Nah, itu yang harus dirumuskan sendiri nanti oleh teman-teman. Mungkin pasca ini akan ada pendidikan selanjutan yang terkait nilai dan ideologi pergerakan. Karena kita punya corong, kita punya media pers, ini akan dipakai untuk apa? Media ini mau dipakai untuk apa? Apakah hanya sebagai penyampai pesan? Seperti itu, artinya bebas media yang bebas nilai, menyampaikan pesan apa adanya. Tidak sebagai alat daripada pergerakan, alat daripada perjuangan mahasiswa itu sendiri. Tentunya teman-teman mendirikan pers ini juga punya tujuan, bukan hanya sebagai unit aktivitas dari kekosongan aktivitas teman-teman. Tidak semata-mata itu. Dulu ruh dari pers ini sendiri bukan hanya untuk mencari aktivitas, mencari kegiatan, bukan. Tetapi ada nilai luhur. Pers mahasiswa bukan tujuan, tapi itu adalah alat untuk bagaimana menyebarluaskan paham-paham pergerakan atau menyebarluaskan pengetahuan yang dianggap benar oleh aktivis mahasiswa itu sendiri, menyebarluaskan pandangan terhadap situasi yang sebenarnya terjadi, yang mana itu nanti tentunya akan mempengaruhi publik. Sasarannya siapa? Kalau dulu pers mahasiswa bukan cuma di lingkungan kampus, tapi dia mampu mendobrak di luar lingkungan kampus gitu. Menjadi komoditas bacaan, komoditi media massa yang dibaca dan dianggap menarik oleh publik di luar kampus. Karena media massa pada umumnya pada saat itu adalah media-media massa yang sudah terkooptasi oleh penguasa. Gitu. Pada zaman Orde Baru, media massa semua terkooptasi, semua penguasa politik. Terbukanya hanya pasca reformasi 98. Makanya kemudian pra 98, pers mahasiswa menjadi bacaan alternatif baik oleh komunitas kampus maupun komunitas-komunitas rakyat yang ada di luar kampus. Kenapa menjadi bacaan yang menarik? Karena mereka menyampaikan pesan, pengetahuan, ataupun menyajikan pesan-pesan yang objektif yang diserat dengan nilai-nilai kebenaran gitu. Nilai-nilai keadilan, nilai-nilai moral yang itu sangat teruji gitu. Jadi nggak hanya sebagai pesan, penyampai pesan, alat penyampai pesan, tapi ada nilai luhur yang itu diperjuangkan di dalamnya. Nah, ini yang harus dipertahankan. Kalau memang pers mahasiswa tidak memiliki itu, saya rasa mending nggak usah ada, bubarin aja. Kenapa saya bubarin aja? Banyak sudah sekarang pers-pers umum, baik itu media cetak, media elektronik, bahkan sekarang IT yang pakai media internet lebih cepat untuk mendistribusikan dan mendapatkan berita, dan itu bisa diakses oleh siapapun gitu. Jadi kalau emang ini pers mahasiswa masih tetap ingin memiliki eksistensi di dalam ruang-ruang sosial, baik komunitas kampus maupun komunitas di luar kampus, dia harus memiliki karakter yang berbeda, ciri yang berbeda. Kalau nggak memiliki ciri yang berbeda, karakter yang berbeda, lebih progresif, ya nggak usah ada, bubarin aja.
seperti itu sama Chandra juga. Makanya saya sarankan bahwa pelatihan pers, pelatihan UKM ini adalah antara apa yang diajarkan teman-teman nanti, apa yang dipelajari oleh teman-teman nanti adalah hanya sebagai teknis. Bagaimana kemudian teknis metode untuk menciptakan berita, gitu kan? Menulis berita, mencari berita, mengolah berita, menjadi berita yang menarik. Kalau menarik, itu dibaca oleh orang. Kalau udah dibaca orang, apa harapannya, tujuannya? Selesai? Apakah hanya selesai untuk dibaca oleh orang? Hah? Apa? Membuka informasi buat orang pembaca itu. Ya, membuka informasi untuk si pembaca. Ya berarti cukup hanya sekedar memberitahu. Selesainya di situ. Kalau selesainya hanya disukup di situ, saya bilang bubarin aja. Ya ada yang menarik jadinya. efek positif ke pembacaan dia. Harus muncul menjadi persepsi, perspektif dalam publik. Oke, artinya harus disepakati dulu oleh teman-teman. Ketika masuk dalam dunia pers, mahasiswa, saran saya ada satu yang harus teman-teman pertahankan. Karena ini akan menjadi karakter daripada pers mahasiswa itu sendiri. Idealisme, kritisisme, itu. Dan nggak bisa kemudian pers menjadi bebas nilai. Pers mahasiswa harus memiliki kepentingan dan keberpihakan terhadap nilai. Apa sih nilai-nilainya? Nilai-nilai dasarnya apa? Keadilan. Tadi itu yang saya bilang, mahasiswa dia jauh daripada politik kekuasaan. Artinya masih bisa diajak untuk bicara idealisme. Apa aja nilai-nilai yang di dalam idealisme itu? Keadilan, kesetaraan, kebenaran. Itu artinya nilai-nilai moral yang dianggap oleh emang itu anggap nggak benar, ya bilang nggak benar gitu. Pers mahasiswa itu nggak bisa objektif iya, tapi juga nggak bisa bebas nilai. Seperti pers layak pada umumnya. Kalau pers bebas nilai itu tidak memiliki kepentingan atau keberpihakan terhadap nilai, ya berarti pers itu sebagai komoditi kapital gitu. Seperti hal layak pers pada umumnya. Koran-koran yang teman-teman baca di pasar, yaitu pers yang orientasinya ya kapital. Jualan dapat oplah yang lebih banyak, dapat iklan, jatah iklan yang dapat banyak, dapat keuntungan, ya selesai. Gitu. Itu tujuan utamanya gitu. Tapi ada tujuan yang lebih substantif daripada pers itu sendiri. Sebelum saya masuk ke materi yang sebenarnya mau saya presentasikan ke teman-teman, media sebagai alat propaganda dan komunikasi politik. Karena di sini teman-teman akan ketemu bagaimana kemudian orang memperalat orang menyadarkan orang, atau orang akan menyadarkan orang. Gitu loh. Sejatinya dalam pertarungan politik kekuasaan maupun politik pergerakan, kekuasaan yang substantif itu bukan kekuasaan dalam struktural. Dia bupati, dia camat, dia gubernur. Kekuasaan substantif itu bukan di situ. Kekuasaan substantif itu pada dasarnya orang atau lembaga yang mampu mempengaruhi dan menguasai persepsi publik atau rakyat, itu yang berkuasa. Salah satunya alatnya untuk membangun persepsi, membangun pemahaman, mau benar mau salah, pemahaman itu adalah medianya, itu adalah pers. Alatnya itu pers. Gitu. Makanya saya tegaskan teman-teman, kalau kemudian ini hanya sebagai dianggap pengisi kegiatan di sela-sela kekosongan teman-teman, mending bubarin. Gitu. Karena teman-teman kita akan hanya memproduk penipu-penipu baru. Ketika dia bisa metode ini, kemudian dekat dengan kepenguasa, dia akan menjadi antek penguasa dan menipu publik dengan menyajikan
pengetahuan berita sesuai dengan yang penguasa harapkan. Saya nggak mau punya kader yang seperti itu. Ya. Jadi harus prinsip itu harus. Jadi rekomendasinya saya sarankan pasca habis pelatihan pers ini 2 bulan berikutnya secepatnya pra-NDK. Dan itu di situ akan ketemu ada nilai-nilai dasar perjuangannya, di mana sembako perjuangan yang harus diperjuangkan oleh gerakan mahasiswa atau gerakan kaum muda. Gitu. Karena ini adalah alatnya, gitu. Alat bagian daripada alat perjuangan, bagian daripada aksinya. Ini juru sakti loh. Juru sakti. Jokowi, orang yang tidak pernah diduga akan menjadi presiden, tapi dengan konsolidasi 4 tahun pasca dia menjadi wali kota Solo, kemudian menjadi gubernur di DKI, konsolidasi 2 tahun dia bisa mengambil kursi presiden. Bayangan ya. Siapa yang kenal dengan Jokowi? Kenal tidak, tahu dia. Dikenalkan oleh siapa? Diberitahu oleh siapa? Media. Benar nggak apa yang disampaikan media bahwa Jokowi seperti itu? Kita nggak ada yang tahu. Nah itu gagahnya media. Oke. Media massa. Jalaluddin Rahmat, terlepas dia siapa, tapi ini adalah pengetahuan. Jalaluddin Rahmat dalam bukunya Psikologi Komunikasi menyatakan bahwa media massa merupakan jenis media yang ditujukan kepada sejumlah khalayak yang tersebar. Tersebar. Yang ditujukan pada khalayak yang tersebar, heterogen. Gitu. Masyarakatnya heterogen, banyak, tidak homogen. Dan anonim sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dalam waktu sesaat. Kita mengirimkan pesan sesaat, 1 kali klik, udah ketik berita, klik, semua orang bisa tahu. Dan tentu ada implikasi psikologis, implikasi kejiwaannya ada terhadap si penerima pesan ini. Ditujukan kepada khalayak yang tersebar bisa berupa banyaknya jangkauan media. Seperti apa jangkauan medianya? Kalau misalkan media cetak, berapa oplah yang dicetak? Kalau 1000 yang dicetak berarti minimal ada 1000 pembaca. Gitu. Kalau misalkan IT, online, ya setiap orang yang mengakses. Jangkauannya lebih luas lagi. Tidak dibatasi oleh negara, tidak dibatasi oleh pulau, dan yang tidak dibatasi oleh keyakinan, perbedaan keyakinan, semua bisa akses. Dan setelah orang membaca itu, dia akan memiliki pemahaman baru. Begitu itu televisi menjadi media primadona karena ditonton oleh sebagian besar masyarakat, atau bisa juga baliho yang terletak di tempat yang strategis, sehingga banyak orang yang berlalu lalang yang melihatnya dengan daya jangkau yang relatif luas dalam waktu yang serentak mampu memainkan peran dalam propaganda. Ya, propaganda itu menyampaikan pesan, tapi tentu saja dengan dasar dan tujuan. Tujuannya apa? Mempropagandakan. Pesan apa yang berarti yang harus disampaikan? Sesuai dengan tujuannya. Misalkan tujuannya adalah bagaimana kemudian Jokowi menjadi menguasai persepsi publik dan persepsinya itu adalah positif. Artinya butuh stimulasi yang bagus. Dalam psikologi sosial, pesan akan ditangkap oleh kognitif, oleh black box, ketika pesan itu memiliki stimulus yang menarik. Apa sih stimulus itu? Sederhana. Ketika dosen itu masuk ke kampus kalian, ke kelas kalian, dosennya goreng pantun, barijeng bodoh. Keselin. Apa yang terjadi? Balas. Pesan apapun yang disampaikan oleh si dosen itu tidak akan sangat susah ditangkap oleh Siswa diragukan. datang dosen, geus magelis,
Pinter. Sekian. Apa yang terjadi? Cepat diterima, Pak. Apa yang cepat diterima? Oh, pesannya sudah disampaikan, Pak. Pesannya. Semangat, Pak. Semangatnya, Mas. Semangat. Kuliah lagi. Quality Pak absen lagi. Sederhananya gini, stimulus itu. Ketika teman-teman akan menemui atau berkenalan atau mendekati seorang perempuan, atau perempuan akan mendekati seorang laki-laki, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan terhadap dirinya? Dia akan berdandan atau memperbaiki penampilannya semenarik mungkin, ya kan? Kan stimulus itu pandangan pertama loh. Karena ada istilah cinta di pandangan pertama ya. Artinya, dan itu yang berat gitu. Mas. Mas. Nek, Tempat terlalu dalam. karena itu menentukan, stimulus itu menentukan ditangkap atau tidaknya pesan itu gitu loh. Akan menjadi persepsi atau tidak gitu. Stimulus. Nah, begitu juga dalam berita. Kalau beritanya kemudian, biasanya makanya dalam berita judulnya dibikin semenarik mungkin sehingga orang penasaran pengen Iya, baca. Di dalam judul pasti harus dibikin, misalkan, padahal dinamit biasa gitu, petasan sebesar begini meledak, gitu, kecil. Tapi dibikin berita, terjadi ledakan bom. disangka bom. Padahal di situ petasan yang suaranya seperti Bom. bom. Gitu. Orang menarik pengen baca, padahal bukan petasan. Gitu. Misalkan dalam kita menyampaikan pesan tragedi, gitu. Atau ada tabrakan misalkan, mobil muni terjadi kecelakaan dan tabrakan dengan kereta misalkan. Kepala supir dan keneknya terpisah. Iya, iya apa terpisah Pak? Kalau nyatu kembar siang Pak. Nah, itu kan maksudnya itu adalah tagline atau stimulus. Kan judul itu biasanya diangkat, itu stimulus. Gitu. Untuk memperlancar. Agar orang itu menarik. Gitu. Di situ. Artinya pesan yang dapat diterima secara serentak sesaat, tapi bisa menguasai persepsi, membangun persepsi. Gitu. Kalau dalam lagi ditangkapkan, tetapi dalam pers pergerakan, apa yang menariknya? Itu harus ada punya teman-teman harus bagaimana kemudian menulis biar misalkan opini atau apa tidak monoton, tidak teoretis, ada kajian ininya gitu. Oke. Menurut Dennis McQuill dalam teori komunikasi massa terdapat ciri-ciri khusus media massa. 1. Memproduksi dan mendistribusikan pengetahuan dalam wujud informasi, pandangan, dan budaya. Nah, seperti apa? Memproduksi dan mendistribusikan seperti teman-teman. Itu yang menarik saya bilang. Jadi bukan hanya menyampaikan pesan begitu saja, tapi juga memproduksi dan mendistribusikan pengetahuan dalam wujud informasi, pandangan, dan budaya. Harus memiliki cara pandang. Cara pandang terhadap realitas. Seperti ini. Realitas itu sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Artinya realitas itu situasi yang terjadi, ada.
Alurnya begini. Terus menyediakan, sebentar ini saya bahas ini dulu ya. Apa menurut di komunikasi politiknya. Yang kedua, menyediakan saluran untuk menghubungkan orang tertentu dengan orang lain dari pengirim ke penerima, dari khalayak kepada anggota khalayak lainnya. Artinya sebagai sarana komunikasi organisasi. Misalkan kalau di EPPI itu ada yang namanya Respublika gitu, sebagai sarana komunikasi antara anggota atau kader daripada organisasi itu sendiri. Sifatnya ke internal. Gitu. Sarana untuk ideologisasi, untuk tadi membangun pengetahuan, informasi, kebudayaan dan yang lainnya. Media menyelenggarakan sebagai besar kegiatannya dalam lingkungan publik seperti biasa, pers lainnya seperti TVRI, RCTI dan yang lainnya. Partisipasi anggota khalayak dan dalam institusi dan hakikatnya bersifat sukarela tanpa adanya keharusan atau kewajiban sosial. Institusi media dikaitkan dengan industri pasar karena tergantungannya pada imbalan kerja, teknologi dan kebutuhan pembelian. Ya, itu seperti pers tadi yang saya maksud. Pers yang berbasis kapital pers. Meskipun media itu sendiri tidak memiliki kekuasaan, namun institusi ini selalu berkaitan dengan kekuasaan negara karena adanya kesinambungan pemakaian media. Hancur atau baiknya negara itu 20% ditentukan oleh media. Kenapa seperti itu? Oke. Nggak perlu ditulis, nanti saya kasih. Propaganda dan komunikasi politik. Propaganda sendiri mempunyai pengertian berupa rangkaian pesan yang bertujuan untuk mempengaruhi pendapat dan kelakuan masyarakat. Propaganda mempunyai pengertian berupa rangkaian pesan yang bertujuan untuk mempengaruhi pendapat atau perspektif dan perilaku masyarakat atau kelompok orang. Jadi ini mempengaruhi perilaku gitu loh. Bukan hanya mempengaruhi pemahamannya, tapi juga mempengaruhi perilaku. Contoh kasusnya adalah ketika Jokowi kemudian terpersepsi menjadi orang yang baik, kemudian pada tindakannya, perilakunya apa? Orang memilih Jokowi pada pemilu. Gitu. Menggiring dari cara pandang, perspektif, kemudian menjadi perilaku atau tindakan. Makanya saya bilang, hancur dan baiknya pers ini sangat menentukan. Kalau orang bohong satu kali terhadap orang itu cuma dosanya satu. Tapi kalau aktivis pers berbohong, korbannya itu bukan cuma satu orang. Itu bedanya. Atau menggadaikan, menjual idealismenya pada penguasa. Karena memang pers ini secara dia menjadi alat propaganda sebagai media komunikasi politik. Kalau bicara komunikasi politik ada dua. Ada komunikasi politik pergerakan yang itu dilakukan, pelakunya adalah aktivis-aktivis pergerakan, aktivis mahasiswa dengan rakyat, dengan kelompok organisasi pergerakan lainnya. Atau komunikasi politik kekuasaan yang itu adalah komunikasi antara penguasa yang dimediasi oleh pers dengan publik. Nah itu berbeda. Itu berbeda. Makanya tadi saya bilang dari awal, kalau ini tidak dibangun karakter aktif idealisme persnya, mending gak usah bubar. Karena kita hanya akan mengkader orang-orang yang akan menjadi pembohong-pembohong baru.
menjual idealismenya pada penguasa. Makanya di mana-mana yang namanya wartawan yang menguasai metode itu mahal gitu. Sangat jarang mantan aktivis pers mahasiswa yang terlantar hidupnya. Terkecuali kemudian wartawan WTS, wartawan tanpa surat kabar atau wartawan yang punya surat kabar tapi tidak menguasai metode pers itu sendiri. Nasibnya apa? Ya jadi promo corah gitu. Makanya saya bilang, ketika teman-teman nanti dapat metode-metode pers dan bagaimana kemudian peranan media propaganda terhadap situasi sosial politik itu sangat signifikan. Jewett and Victoria Donnell dalam bukunya Propaganda and Persuasion. Propaganda adalah memanipulasi pikiran. Ya kan? Propaganda itu tujuannya adalah memanipulasi. Itu dalam perspektif politik kekuasaan, tapi dalam perspektif politik pergerakan, propaganda adalah tujuannya adalah membangun kesadaran politik dan pengetahuan dan politik terhadap rakyat. Itu bedanya. Kalau politik kekuasaan kan karena Jewett and Victoria O'Donnell ini dia adalah salah satu staf ahli Barack Obama dalam memenangkan pemilu dia pada tahun lalu. Makanya kemudian dia memiliki cara pandang untuk membentuk persepsi dan memanipulasi. Bayangkan, orang yang tidak baik pun bisa menjadi baik. Kebenaran pun menjadi tidak benar. Ketidakbenaran pun bisa menjadi benar. Itu loh peranan saya. Makanya dalam buku paradigma konstruktivisme bahwa pers kalau bebas nilai dia tidak akan menjadi apa-apa hanya sebagai penyampai pesan. Tapi kalau pers memiliki keberpihakan nilai, pilihannya dua. Keberpihakannya kepada ketidakbenaran atau pada materi. Keberpihakan pada material ansih, mau benar atau tidak, atau keberpihakannya pada kemanusiaan dan kebenaran. Itu pilihannya dua. Kalau mau cepat kaya, keberpihakannya pada materi, mau benar atau tidak, pesan yang mau saya sampaikan asal sesuai dengan pesan yang di request oleh penguasa, kaya kalian. Makanya saya bilang, jika nanti teman-teman jangan hidup di sini, jangan hidup di persnya, hidup di hal yang lainnya. Kalau mau kaya, pers tetap harus dipegang atau dipakai sebagai syiar. Kalau dalam agama Islam itu disebut syiar, menyampaikan kebenaran. Kalau tidak dianggap sebagai syiar, mending nggak usah, karena forum ini hanya akan nambah-nambahin dosa doang. Kenapa begitu? Pers. Ini realitas sosial, ekonomi, politik. Tidak semua kemudian orang bisa mengamati realitas sosial, ekonomi, politik, karena itu butuh kajian yang mendalam, ilmiah, dan membutuhkan metode. Disinilah kemudian menangnya kelas menengah terdidik atau mahasiswa. Dia dipelajari pengetahuan, metode untuk bagaimana kemudian mempelajari, mengetahui, membelejetin realitas sosial, ekonomi, dan politik. Disebut ansos. Ini penting ya. Ansos. Analisa sosial.
Ini penting. Kenapa nggak ada di dalam materi pelatihan ini? Karena ini penting dan ini akan mempengaruhi bagaimana kemudian pers mengolah realitas menjadi berita atau pesan. Apa yang disampaikan? Itu kan butuh analisis, butuh intelijensi. Intelijensi perlu diolah, perlu metode. Karena dia punya kelebihan, menguasai metode. Dan kemudian setelah itu dia olah menjadi pesan atau berita. Nah, berita ini kemudian ada yang bebas nilai, ada yang harus disertai dengan nilainya apa aja. Tadi tergantung kalian keberpihakannya kemana, ke materi, pendapatan, atau pada idealisme kalian itu sendiri. Kalau kalian mencarinya materi, maka mau benar atau tidak, pesan itu disajikan agar bisa mengkonstruksi apa? Mengkonstruksi perspektif. Ketika dibaca oleh individu, karena stimulusnya bagus, dibaca dan itu secara ada ditangkap oleh saraf motorik. Saraf motorik itu mata, indera perasa dan yang lainnya. Disampaikan kemudian dari saraf motorik ke yang namanya otak. Di otak itu ada yang namanya black box. Kalau dalam istilah pesawat. Penyimpan setiap pesan yang disampaikan. Black box ini kemudian yang akan mengolah pesan itu bisa diterima atau tidak. Itu tergantung pada tergantung pada ini. Nah, ketika menjadi perseptif, kemudian menjadi interpretasi atau cara pandang atau penafsiran kelompok. Nah, kalau sudah menjadi interpretasi dan itu sudah terkelompokkan, artinya itu akan menjadi paradigma. Paradigma apa? Publik. Ini akan menjadi perilaku. Perilaku apa? Perilaku sosial. Kenapa perilaku sosial? Karena dia sudah berkelompok. Sifatnya sesaat. Kalau sifatnya terus-menerus itu namanya kebudayaan. Kalau sifatnya sesaat itu adalah sifat perilaku sosial yang sifatnya reaksi. Karena dia sudah menjadi paradigma. Perannya hampir kayak ulama, mau disesatin tuh umat, mau dibenerin tuh umat. Gimana kalian? Supaya tidak nabrak terlalu keluar. Kalau nilai itu adalah substansinya, niatnya. Kamu ngasih tahu ini niatnya apa? Makanya banyak partai politik sekarang, biarpun partai politik baru kemarin sore, karena dia punya media massa, punya perusahaan media massa elektronik, dia cepat besar. Contohnya apa? Perindo, terus Nasdem. Walaupun partai-partai baru mereka, karena apa? Mereka tidak membutuhkan banyak orang sebenarnya. Orang itu dianggap, pengurus itu hanya dianggap untuk memenuhi persyaratan administrasi partai aja, gitu kan? Tapi dengan kekuatan medianya mereka mampu mendongkrak rating partainya.
Makanya media itu sebagai alat propaganda dan komunikasi politik. Nah, tujuannya untuk apa? Kalau media-media yang ada di sekarang, tujuannya itu untuk komersial. Mau itu komoditas politik, mau itu komoditas ekonomi. Agar pers mahasiswa tetap hidup, ada dana kampus. Sah kemudian pers mahasiswa juga menerima iklan, itu sah untuk survive. Makanya kemudian ke depan saran saya pers apa namanya? UKM apa? LPM. Apa? LPM dialektika. Saran saya ke depan bukan hanya bergerak di media cetak. Siapkan online-nya. Kenapa online-nya? Itu lebih mudah, produksinya lebih murah, dan lebih efisien. Efisien dan efektif untuk mengejar publik. Timbang media cetak sekarang. Teman-teman baca, begitu dahsyatnya orang terpengaruh gara-gara di Facebook doang. Artinya online itu sangat signifikan. Rekomendasi saya secepatnya dibentuk gitu, media elektroniknya. Nah, tadi politik merupakan pengertian yang punya banyak strategi yang bisa digunakan untuk mencapai sebuah tujuan. Kenapa saya sajikan bukan pada tujuan? Ya ini realitasnya gitu. Tujuannya apa? Kalian bikin pers, bikin berita, itu tujuannya apa? Itu yang harus ditekankan dulu. Misi visinya UKM dialektika ini apa? Ada nggak DRT-nya? Itu yang harus dipahami dulu ke teman-teman kader. Jangan nanti menguasai metodenya, menguasai teknisnya, tapi tidak mengetahui apa tujuan yang di LPM dialektika harapkan. Ini mau kemana? Arah LPM dialektika ini mau kemana? Mau membentuk budaya pers yang bagaimana? Kalau kemudian dibiarkan liar, hasilnya tadi akan seperti ini. Itu yang saya sajikan sekarang, itu hasil daripada di mana pers tidak memiliki orientasi selain orientasi kapital. Kalau mahasiswa, agen of change, agen of control, agen of movement, agen pergerakan, agen kontrol, dan agen perubahan. Artinya, kenapa dibilang begitu? Karena di situ adalah tempat berkumpulnya orang-orang berpengetahuan yang memiliki integritas dan nilai moral yang tinggi. Di mana posisi LPM dialektika harus memposisikan di posisi itu. Gitu. Kalau tidak memposisikan posisi itu, maka yang terjadi ini hanya menjadi alat untuk tujuan yang sifatnya apa? Tujuannya sifatnya apa? Sementara. Sampai sini ada yang tanya? Ada yang bertanya? Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
Ini Pak, berbicara masalah tadi kata Bapak masalah penetralan seorang pers gitu Pak ya, atau idealisme seorang wartawan atau pers gitu Pak. Kita dididik untuk idealis gitu kan, dari mungkin kita masih mahasiswa dididik untuk idealis. Terus yang saya lihat dari mana sih Pak, dari contoh kecil dari pilkada kemarin aja Pak. Kemarin saya dengar dari banyak orang yang berbicara, katanya ada wartawan nomor 1, wartawan nomor 2, dan wartawan nomor 3. Nah, apakah para wartawan tersebut tidak pernah mungkin wartawan juga kan punya PWI gitu, semacam PWI yang mengatur aturan tentang idealisme itu baru di atasannya Pak hanya mengupdate berita nomor 1 saja, nomor 2 saja, nomor 3 saja gitu. Kalau nomor eta baik gitu, kenapa yang Anda fokuskan hanya nomor tersebut, kenapa tidak yang lain gitu, tidak terfokus. Yaitu yang terjadi kalau kemudian pers itu dibebas dinilaikan. Artinya yang muncul adalah profit oriented. Tinggal siapa yang kontrak dengan siapa. Misalkan calon yang satu kontraknya dengan Banten Raya, PSSI kan punya kontrak iklan dengan Banten Raya. Lihat aja berita-berita sisi kalau di Banten Raya dahsyat kalau sudah bikin berita. Nah, iya. Nah, kalau misalkan sisi Banten Raya punya LPMPS dan itu dia bisa menjangkau netizennya lebih daripada Banten Raya, kenapa dengan Banten Raya? Tawarin aja. LPPM Banten Raya siapa kontrak dengan sisi, dan kita mampu mencapai netizen yang lebih banyak dari Banten Raya kok. Memang buang-buang duit keluar, ini berdayakan mahasiswanya. Makanya saya bilang bikin secepatnya online. Nah, kenapa kemudian kok terbelah-belah keberpihakan begitu? Mereka hidupnya di situ. Mereka hidup dari iklan dan oplah. Terjebak dalam dunia pragmatis gitu. Beda dengan mahasiswa yang hidupnya masih dibiayai oleh orang tua. Gitu loh. Kalau mahasiswa tidak memiliki karakter itu dan orientasinya ke profit oriented, berhenti aja. Profit oriented iya, itu butuh. Akan tetapi tidak meninggalkan idealismenya. Idealisme sebagai apa? Sebagai mahasiswa. Kalau dalam negara ini kan ada mahasiswa, ada santri, semuanya itu punya idealisme yang tinggi. Santri punya idealisme yang tinggi dengan perspektif kesantriannya gitu. Menjaga nilai-nilai kebudayaan, norma-norma Islam. Begitu juga mahasiswa menjaga nilai-nilai sosial, kebenaran, keilmiahan. Secara sosial memiliki fungsi yang sama. Makanya saya bilang, kalau santri kemudian medianya adalah dakwah dalam rangka menyiarkan nilai-nilai Islam, mahasiswa apa? Pers dalam menyiarkan nilai-nilai kebenaran sesuai dengan pendekatan yang ilmiah, gitu. Secara sosial memiliki fungsi yang berbeda, tetapi memiliki dalam kotak perspektif yang berbeda, gitu. Ruang sosial kelompok. Jadi kalau diklasterkan hanya beda ruangnya, gitu. Ini di kebudayaan yang terpatron pada nilai dan kebenaran dalam menurut agama, yang ini moral dan keilmiah, dan dunia keilmiahannya sebenarnya beda, sama. Siarnya apa? Mahasiswa lewat demonstrasi. PS itu kan sama dengan teman-teman melakukan aksi menyebarkan selebaran. Sama. Itu metode bukan. Itu baru hanya teknis.
Metode ya ini metode. Berarti hal tersebut tidak bisa terlepas kalau kita sudah masuk ke ranah pers yang sesungguhnya gitu Pak ya, pers luar gitu. Apa? Kalau kita berarti hal tersebut tidak bisa terpisahkan, artinya sudah mendarah daging. Kalau kita sudah menginjak bukan pers mahasiswa lagi gitu, tapi sudah menginjak pers lebih luas. Iya. Rata-rata pers wartawan-wartawan di Pandeglang juga mereka aktivis. Sebagian kecil aktivis pers, sebagian kecil. Sebagian kecil cuma beberapa orang aja. Di luar itu ya aktivis mahasiswa yang tidak memiliki mainstream. Makanya saya bilang pasca pelatihan pers ini secepatnya bikin plan DK karena itu dalam rangka menciptakan membangun nanti di plan DK kalian teman-teman akan lebih banyak bicara analisis sosial, mempelajari ideologi dan menganalisisnya bagaimana situasi masyarakatnya. Banyak yang dianalisis dan kemudian itu teman-teman actionnya nanti di pers. Ini ada yang salah sebenarnya. Oke. Kasus. Mengingat media yang mempunyai batasan atau space tersendiri, hendaknya perlu diperhatikan segi keefektifannya. Diperhatikan betul, efektif atau tidak. Dalam kita melakukan propaganda. Jika propaganda dilakukan melalui rapat akbar atau ceramah di lapangan, mungkin propaganda bisa dilakukan dengan waktu yang lama. Karena space tersebut tidak terbatas, tapi lain halnya dengan propaganda di media massa atau pers. Oleh karena itu perlu diperhatikan pengemasan yang sesuai dengan space yang bersedia di media. Kita bisa memadatkan propaganda tersebut dengan langsung merujuk pada inti dari isu yang akan kita sampaikan dalam propaganda. Efektif dan efisien. Aksi itu sebenarnya aksi demonstrasi dia hanya memiliki daya tekan yang efektif. Tapi sebagai propaganda itu dia tidak efektif karena terjadinya dalam satu waktu, satu tempat, satu prestasi, tidak terus-menerus, tidak kontinuitas. Tapi dalam pergerakan aksi menjadi bagian daripada metode yang harus dilakukan. Demonstrasi cara, bukan metode, cara yang harus dilakukan, salah satu cara. Tapi harus berangkaian. Ini kan aksi. Ini kan rangkaian aksi. Ada tentunya di setiap space ini ada banyak orang yang akan melakukan peran yang berbeda-beda. Coba kasus ujung kulon kemarin, siapa yang mengikuti? Om Imam kemarin tuh demo. Bukan harus ya. Mengharusnya. Bisa aja Om Imam nih. Bukan tak? Demonstrasi hanya bagian daripada daya tekan. Tuh Om Imam denger. Akan tetapi secara keseluruhan bicara aksi ada banyak varian lainnya. Ada peran pers, ada peran komunikator, negosiator. Ya pers itu publikasi gitu. Ada peran negosiator yang melakukan negosiasi dengan penguasa, pemangku kebijakan, gitu kan, yang memiliki pengaruh, gitu kan. Ada yang punya nggak cuma peranan mereka bebas, 3 orang ujung kulon atau nelayan ujung kulon bisa divonis bebas, bukan hanya faktor peran orang yang demo gitu, banyak hal lainnya. Oh iya, yang paling mudah penting itu Pak ya. Kan stisip ngadvokasi gitu. Iya, semua tim. Mana orang-orangnya? Madilah. Chandra mana Chandra? Tadi di SMS di Antol ditungguan di sini ya. Orangnya mana? Jemput cewek.
Fitnah bae. Bener Saya sih. lihat tadi. Emang iya. Iya. Benar. Iya. Hah? Rambut yang mana ya? Enak. Katanya. Katanya nyusul teh mutia. Katanya kan gue juga katanya juga. Kata sah. Kata siapa nih? Anu nyusulan disusul. Tadi teh Dia dia dia. Kaotik. kaotip. Hal penting yang harus dicermati dalam pengemasan propaganda atau politik di media massa adalah kita harus mengetahui benar apa yang dibutuhkan oleh publik. Itu yang pertama. Saat ini, publik secara kontemporer. Istilah dalam komunikasinya adalah kita harus mengetahui agenda publik. Hal tersebut bisa diperoleh dengan menanyakan kepada anggota publik dan apa yang mereka pikirkan dan dibicarakan dengan orang lain atau apa yang mereka dianggap sebagai masalah yang menarik dari perhatian masyarakat. Jadi gini, kalau sudah menjadi paradigma, otomatis akan menjadi opini public opinion. Public opinion itu gimana? Orang banyak akan beropini memiliki kesimpulan dan pemahaman yang sama. Berarti itu kalian berhasil menjadi seorang jurnalis. Loh, kan ada nilai. Bukan provokator. Ada nilai ini. Nilai apa? Keadilan, kebenaran. Apalagi? Nah, ini harus ditentukan dulu dan diimani. Kalau nggak diimani, ya jadinya provokator. Kalau nggak mengimani nilai-nilai itu ya provokator jadinya. Betul. Ada. Makanya harus dipertegas. Saya nggak mau nanti pelatihan ini akan hanya melahirkan kader-kader jurnalis yang akan menjadi pembohong, ngebohongi umat semuanya. Benar loh. Nanti di apa di akhirat itu nanti coba kalian kalau nanti di sensus mana pembohong yang paling banyak? Satu politisi, dua itu adalah aktivis jurnalis. Sok ya? Sok. Buktikan nanti. Sana pernah kairat. Dari tahun lah. Tiga Agus. Dari tahun lah. Dong. Saya ibas kok Bang Bola. Mai siap kan? Kayak balik lagi cerita dia arahnya. Di tes digulung. Masyarakat tentunya ingin tahu apa yang pada akhirnya isu-isu yang kita bawakan dalam propaganda bisa menjadi permintaan publik. Makanya ngomongnya isu. Nah, isu itu apa sih isu itu? Kebenarannya, Pak. Makanya jaga, jangan isu, tapi fakta. Kebenaran. Makanya kalau nanti setting aksi itu isunya apa? Gitu loh. Demo isunya apa? Udah jelas kok. Awalnya mau ngedemo aja, dia apa yang mereka perdebatkan adalah isu, sesuatu yang belum tentu benar. Sampai kemudian menjadi aksi. Itu salah gitu. Kaji dulu kebenarannya, kalau sudah menjadi benar, opininya apa? Itu yang benar. Bukan isu. Kalau bicara isu, artinya di situ ada rekayasa terhadap berita yang akan disampaikan, rekayasa terhadap pesan yang akan disampaikan, yang disiarkan. Makanya mereka selalu ngomong isunya apa. Gitu. Begitu juga aktivis-aktivis sekarang ngomongnya isu. Kan aneh, yakin itu benar, tapi mengatakan itu isu. Artinya apa? Dia tidak meyakini bahwa itu benar. Budaya kayak gitu jangan lagi dipertahankan, udah nggak benar.
Yang memaknai itu isu pertama itu adalah aktivis politik. Namanya isu, mengemasnya yang dikemas adalah isu, bukan kebenaran. Jurnalis yang memiliki kredibilitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai idealismenya, dia akan mengatakan opininya apa. Bukan isu. Oke, yang lain. Layanan Gus. Ini kan kita tahu kalau pers kampus ini merupakan sebagai sarana antara kampus dengan lembaga. Tetapi kalau misalkan pers kampus menjadi sarana oleh lembaga, itu seperti keberpihakan Pak, seperti kapitalis seperti tadi. Kalau misalkan ditawarkan bisa siap kontrak. Jadi keidealisannya itu tidak ada Pak. Kita Oke. Pak. Oke. Ya. Saya paham. Idealisme itu bukan berarti pada kemudian ketika misalkan kampus ngajak kerjasama. Kerjasama dengan Banten Raya Pos itu iklan, mengiklankan, mempromosikan stisip Banten Raya kepada Pak Publik. Itu loh. Mempromosikan dalam iklan. Karena kita ada kerjasama iklan, walhasil setiap event apapun diberi takar oleh jurnalis Banten Raya, karena ada kerjasama, gitu. Tentunya ada kerjasama dalam iklan, ada feedback, bayar kampus. Gitu. Pers mahasiswa misalnya, pers LPPM bekerja sama dengan kampus dalam mensosialisasikan atau mempromosikan stisip Banten Raya kepada publik. Menggadaikan idealisme tidak? Enggak. Tapi pasti ada manipulasi Pak. Manipulasinya apa? Seperti apa namanya, biografi kampus itu ada yang seperti disamarkan atau belum pasti Pak. Bilangnya B tetapi faktanya C, seperti itu Pak. Pasti ada. Lihat makanya ulah FBN baik. Hanya terakreditasi doang. Catatannya hanya terakreditasi ban PT. Ya, tidak disebutkan akreditasinya A. AB. Salah nggak itu? Enggak Pak. Enggak. Satu kosong. Kecuali mengatakan terakreditasi B. Gitu loh. Ulah manipulasi. Itu bukan memanipulasi, tapi memburamkan. Gitu. Siasat Pak. Lebih tepat tenggelam. Lihat aja. Permainan kata-kata doang. Iklan itu. Itu. Yang benar sudah terakreditasi kok tidak disebutkan. Ya, disebutkan memang Pak. Tapi transparansinya itu tidak ada. Seperti itu. Artinya gini, pers mahasiswa punya peran komunikasi antara aktivis pers kampus dengan komunitas kampus. Komunitas kampus itu apa? Komunitas kampus itu siapa? Mahasiswa dan akademik, gitu. Itu aktivitas akademik, gitu. Komunitas kampus. PS mahasiswa menjadi media komunikasi secara publik. Itu yang pertama. Terus yang kedua, media komunikasi keluar kampus itu penting juga harus dibangun. Kenapa penting harus dibangun? Saya cerita pengalaman tadi 90-an ketika Soeharto membredel media-media yang memiliki daya kritisme yang tinggi terhadap penguasa, dibredel, dan kemudian pada waktu itu tidak ada alternatif lain selain pers kampus menjadi pers yang cukup independen, progres gitu loh. Ketakutan saya satu, ketika kemudian terjadi komersialisasi yang signifikan, artinya budaya pragmatisme dan komersialisasi pers ini sangat signifikan dan menjadi perilaku aktivis pers di luar kampus. Pers kampus ikut-ikutan begitu juga, gitu. Artinya tidak ada lagi pilihan alternatif. Rakyat tidak memiliki alternatif terbaik daripada simpelnya penyampai pesan.
Apa kebo? Gitu loh. Harus ada alternatif tetap. Kalau dulu penyakitnya rezim. Kalau sekarang ada pragmatisme gitu loh, yang menjadi masalah. Ketika pers dibuka selebar-lebarnya, kritisisme pers tidak lagi menjadi hal yang seksi. Gitu loh. Sampingkan. Dikesampingkan terjadi menjadi hal yang seksi, yang pantas, layak dibaca oleh rakyat atau publik. Maka alternatifnya apa? Pers mahasiswa. Nah, agar efisien tapi juga efektif apa? Online. Kosnya 0,5% lebih murah daripada cetak. Bayar 700.000 itu berlaku sampai 1 tahun. Kalian cetak, jangan banyak-banyak, 100 oplah aja berapa? Per kali 12. Kalau per bulan, kalau itu buletin kali 12. Jadi rekomendasi ini, nanti pelatihan ini saya rapin, ada latihan lanjutan bicara tadi itu sejarah pergerakan pers itu loh. Ada diklat pergerakannya gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pasca ini secepatnya usulkan ke kampus agar membiayai loh sah. Kalian registrasi per tahun berapa? Per semester? 250.000. Register itu tiap kalian register 300.000 itu dibagi menjadi 2. Biaya operasional, BOP, perawatan gedung dan yang lainnya, 50%-nya itu untuk unit kegiatan mahasiswa. Sah kalian menanyakan biaya itu kemana aja? Ya, dananya belum turun-turun ini. Praktis. Kayak rencana. Nah, kalau jawabannya persoalannya semesterannya belum bayar, nah itu kembali lagi. Sekarang posisinya udah bayar registrasi apa belum? Merdeka. Karena mau nombok semester 7 karena bayar. Alhamdulillah. Paket dulu deh dibayar sekali. Alhamdulillah aku lama. Nah, habis ini Harapin habis ngutang. nanti malam saran saya nanti dibagi 2 kelompok peserta ini. 2 kelompok itu tugasnya nanti ditugaskin untuk tulis ya, panitia. Ditugaskan untuk membuat opini. Opini terserah, misalkan opini mengenai satu di Cinyurup ini, satu lagi di Kadu Kebo atau Kaduengang. 3 lah, misal Kaduengang, Cinyurup, dan satu lagi terserah. Bikin opini tentang situasi, gambaran situasi di masyarakatnya seperti apa, sosial, ekonomi, politik, dan budayanya. Ketiga kelompok ini nanti LPPM jadiin bahan untuk berita Halo sayang. di ya masuk di online. Bikin 3 kelompok, bikin opini, modelnya opini. Apa yang terjadi, apa yang ada di Cinyurup, apa yang ada di Kaduengang. Satu lagi apa yang ada di kampus. 3 aja. Kaduengang, Cinyurup, kampus. Bikin opini. Misalkan 1 minggu kelompok ini harus sudah mengumpulkan Siapa? opininya. Loh iya, ada ansos kok. Sosial. Investigasi itu metodenya bagaimana? Kan yang ansos yang makainya. Apa yang terjadi? Misalkan 1 tahun belakangan dan 1 tahun sekarang gitu. Secara sosial, ekonomi, politik, dan budaya masyarakatnya bagaimana? Oh, Kaduengang ada apa? Terjadi apa? Efeknya apa? Cinyurup ada apa? Terjadi apa? Efeknya apa? Kajiannya sosial, ekonomi, budaya. Pilihannya terserah. Tentang di sosial kajian ekonominya ya, atau politiknya. Jangan dulu politik deh.
Sosial budayanya, ekonomi sosialnya aja dulu, sosial ekonominya aja dulu. Sosial ekonominya aja dulu. Pak, 1 minggu ya. Ya, Pak. Tuh, kan itu kan menguji teman-teman berhasil tidak mengkader kadernya agar bisa jadi aktivis jurnalis. Waktu Sombong aja. tentunya didampingi sama senior-seniornya, kakak-kakaknya ini didampingi. Per kelompok itu bikin pendampingnya siapa? Ada siapa aja? Ada Chandra, ada yang didampingi. Mentor tuh ya. Tuh. Mentor. Oh. Modelnya investigasi ya, ke lapangannya investigasi. Cari tahu apa saja, ada apa saja, terjadi apa saja, implikasinya apa. Dibikin dalam bentuk opini. Ada yang siap kunjung kulon nggak? Siapa? Siapa? Nanya kenal nih, Kalau Pak. udah nanya siap. Besoknya sini naik, Gus. Dibikin aja dulu 3 itu, nanti diagendain ujung kulon. Babarengan semuanya. Ya, dananya patungan kita. Bantingan dia, Enggak, optimang aja. Sekalian liburan. Sekalian liburan, misalkan mobilnya kita bisa pinjam mobil Pemda, misalkan, ya kan? Bisa kan? Kita bisa bikin pinjam mobil dinas pariwisata. Apa? Mobilnya emang? ngokok. Isi suban buka. Kontainer. Dump truck. Tapi kuncinya sebelum ke ujung kolot ini dulu, tadi itu 3 dulu, 3 wilayah itu harus bisa jadi opini. berapa itu? Kalau itu bisa menjadi opini publik di Pandeglang, ke ujung kulon Gratis ya? gratis. Ya kampus biayai. Saya bilang kampus biaya, tapi itu harus jadi opini publik. Oh Oh iya, Pak. Atas nama ya, Pak. Public opinion. Public opinion itu bukan cuma dibicarain sama orang kampus loh. Tapi Tapi juga semuanya orang ya, Pak ya? Pandeglang. Yan, bikin surat pernyataan ya. Surat perjanjian. Iya, Tanda tangan. Parah, ayo. Perjanjian saya siap memperjuangkan agenda itu dengan Tulis kampus. tangan aja dulu. Perjuangkan loh ya. Tulis tangan aja dulu ya, pasti ada tanda tangan. Tapi diusahakan berhasil, yang namanya perjuangan harus berhasil. Iya. Iya, Pak. Tapi syaratnya itu 3 opini tadi harus menjadi opini publik. Bersama, Gus. Terus. Semuanya dia. Dia tulis tangan kertas kosong di tadi. Oh, nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jangan bikin perjanjian. Wah, Mari, Gus. Ketum waktu. sekretaris. Sepian. Nggak ada. Si Wisnu Ada apa? patar juga. Kalau nggak ketuplak aja deh. Ketuplak. Ketua umum. Ketum. Mudah-mudahan kan. Moet. Cacingnya lapar. Ada yang hebat dulu. Wow. Dulu. Tapi harus diusahakan jadi opini publik. Iya, Pak. Jangan maunya doang, ujung kulon gratis tapi nggak ada upaya. Benar Pak, benar. Itu pengusaha Pak. Usaha itu Pak. Jajanan. Banyak cara untuk jadi opini publik itu, jangan banyak cara. Bukan online doang, bisa numpang di berita orang di media orang lain. Opininya ya enggak atas nama kalian, tapi numpang di media orang lain. Kan ada kolom opini di media-media cetak lain juga yang bisa diakses oleh siapapun. Dari surat terbuka. Koran. Ada opini, ada lembar opini, ada tiap media pasti ada. Tapi diusahakan sendiri. Minimal kompas.
Ya tinggal dilihat oplah yang paling banyak di Pandeglang apa. Untuk mengukur itu jadi opini apa? Ditulis di media cetak kan gitu. Yang oplahnya Banyak. banyak. Kalian mengukur itu jadi opini publik apa? Hah? Gimana tuh? Ukurnya apa? Ukurannya indikator bahwa tulisan opini kalian jadi opini publik. Indikatornya apa katanya? Nanti kalian kalau mau nanti nagih ke saya tanya itu jadi opini publik enggak? Oh, buktinya. Indikatornya apa? Ambil sampel aja random Pak, orang-orang tahu nggak gitu Pak? Kalau udah tahu yang random itu yang acak. Sederhana aja, saya cari oplah yang terbanyak. Kalau udah masuk loh, opini itu kan nanti kan kalian yang bikin nanti dibicarakan sama orang lain gitu loh, di media publik lainnya. Terus berkelanjutan. Itu loh. Jadi pembohong. Dengan jadi pembohong udah parah aja. Buka kabur sama jajan guys. Sekarang tadi beli Roma. Roma, Gus. gope eta. Beli mie hijau mie apa gitu. Berarti minum teh panas. Aku cari jajan daun mube kan. Parah. Balik balik. Kautin bener-bener daun mube. Ngabe kan? Ngabe. Tenang bae gitu. 30.000 masing-masing. Bayarin ya. Masing-masing. 30.000 masing-masing. Mah bae tah. Ke daun ya. Gembur pulang. Ngomongnya tengah kamu salah. Jangan siput ya dah. Itu biasa padahal jero nang. Nggak ganti. Bisa dapat. Tahu enggak? Ke ujung pulau gratis. Ayo. Mulai nanti abis ini bikin perencanaannya, nanti mentornya yang dampingin, bikin perencanaan sistematisnya, bagaimana tahapan-tahapan bikin investigasi terus menjadi sebuah opini. Tergantung mau diambil apa, sosial ekonominya, sosial budayanya, jangan sama, dari tiga itu jangan sama. Iya, punya perspektif sudut pandang sendiri-sendiri. Sosial ekonomi aja ini Pasti ekonomi sosial. Ya belum Mei. Tapi juga ilmiah, kalau misalkan Cinyurup ada program domba, secara ekonomi ada peningkatan enggak? Misalkan, nah, harus terukur. Terukurnya di pendapatan masyarakat, individu, kelompok, bikin dalam bentuk opini. Banten sih. Gimana aja sama Surya Paloh ada memo dari saya gitu, itu opini gitu ya. Udah kan ya bukan dulu sama motor gitu. Bang ojek tadi. Ini ada pertanyaan. Siapa? Hah? Tidak. Mungkin parah. Dendam gitu. Bisa kembak. Gua kembak. Lu mesti diajak balik. Sabar Gus, kita kuliah. Balagan.